الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin para asatiz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh hari yang mulia ini, di hari pertama bulan Zulhijjah, salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bersumpah dengan hari ini, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah saat-saat di mana amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak sama dengan ibadah di hari-hari dan di bulan-bulan yang lain. Bahkan sebahagian ulama membandingkannya dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, al-ashrul awail dengan al-ashrul awakhir. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min asri Zulhijjah." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhuma bi syai'. Nabi SAW menyatakan tidak ada satu hari dari perjalanan hari-hari dalam hitungan 1 tahun di mana amal saleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah juga mengalahkan pahala jihad di jalan Allah?" Karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan menjadi puncak hubungan ubudiyah kita kepada Allah. Bagaimana tidak, ya? Seseorang bahkan mengorbankan jiwanya. Dalam hadis misalkan Nabi SAW ketika selesai proses perajaman seorang wanita yang berzina, dirajam sampai mati. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kadar taubatnya. Taubat juga ada tingkatan-tingkatan. Nabi menjelaskan kadar taubatnya itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita ini telah meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang munafik yang ada di kota Madinah, niscayalah taubatnya itu cukup untuk mengampuni dosa-dosa 70 orang munafik. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebesar itukah nilai taubatnya di sisi Allah?" Nabi kemudian menjelaskan, "Kaifa wa qad jadat bi nafsiha." Bagaimana tidak? Dengan taubatnya dia telah mengorbankan jiwanya. Ada taubat dengan istighfar, ada taubat dengan penyesalan. Ini taubat yang konsekuensinya dirajam sampai mati. Karena dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad halaktu." Wahai Tuhan Rasul, aku telah binasa. Nabi bertanya, "Kenapa?" "Laqad zanait." Aku telah berzina. Dan inilah isi perutku hasil dari perzinahanku. Nabi SAW kemudian menyuruh wanita ini untuk pulang, menanti hingga janin yang ada di perutnya dilahirkan. Karena kalau dihukum wanita ini dalam keadaan hamil, otomatis janin yang ada di perutnya pun juga akan jadi korban, padahal tidak ada kesalahannya. Setelah selesai melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW
Bahkan dalam riwayat dikatakan tuh bayinya masih merah karena baru saja dilahirkan. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada wanita ini, nah, siapa yang nanti akan menyusuinya? Ya. Akhirnya Nabi mengizinkan wanita itu untuk menyusui bayi ini sampai bisa mengkonsumsi selain air susu ibu. Setelah sekian lama, wanita ini datang lagi dalam keadaan membawa sang bayi yang sudah bisa mengkonsumsi roti. Ya Rasulullah, anakku ini sudah bisa mengkonsumsi roti. Akhirnya bayi itu diserahkan kepada keluarganya, kemudian wanita ini dieksekusi, dirajam sampai mati. Proses yang luar biasa, berawal dari pengakuan dia telah melakukan perzinahan. Kemudian menunggu hingga proses bayi itu dilahirkan. Kemudian menunggu lagi hingga anak bayi itu bisa mengkonsumsi selain air susu. Baru kemudian dieksekusi. Ini waktu yang sangat panjang untuk menantikan proses kematian. Banyak orang yang saat ini sudah dihukum, divonis mati, menunggu eksekusinya sampai bertahun-tahun. Ya, menunggu eksekusi. Itu adalah hukuman lain, ya. Betapa tersiksa secara psikologis mereka-mereka yang menantikan hukuman mati ini. Nah, seakan-akan tanpa kepastian. Dan itu dialami oleh wanita ini. Nabi SAW seakan-akan memberi leluasa kepada wanita ini untuk mencabut pengakuannya, karena tidak ada saksi yang menyaksikan ia melakukan perzinahan. Ini hanya berdasarkan pengakuannya, dan dia punya leluasa untuk menarik pengakuannya itu. Bahkan ketika proses hukuman itu dilaksanakan, masih ada kesempatan dia untuk menarik pengakuannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh wanita itu. Bahkan sampai kemudian beliau meninggal dunia. Dan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu arda, yang ada di lokasi ketika prosesi perajaman itu, terkena percikan darah dari wanita itu. Marah beliau, dianggap ini darah yang kotor karena keluar dari tubuh wanita yang berzina. Nah, maka keluarlah kata-kata yang kurang pantas dari Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW mengatakan, ya Khalid, Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memperhitungkan perkataanmu itu. Ada saifun min suyufillah, ini pedang Allah nih. Tapi ketika kepleset dalam hal ini, Nabi SAW tidak segan menegur beliau. Nah, kemudian setelah selesai prosesi eksekusi kepada wanita ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita ini diampuni oleh Allah yang kadar ampunan itu bisa mengampuni 70 orang munafik seandainya dibagi. Kemudian Rasul jelaskan, kaifa wa qad jadat bi nafsiha, bagaimana tidak tobatnya itu harus dijalani dengan cara dibunuh, ya. Bukan sekedar istighfar, bukan sekedar menyesal, tapi dengan cara dirajam sampai mati. Bahkan dalam bahasa sebahagian sahabat mengatakan, bagaimana engkau ridha dilempari batu seperti anjing? Itu bahasa sebahagian mereka. Bagaimana engkau ridha dilempari batu seperti anjing sampai mati lagi? Nah, tapi itulah pilihan yang mereka pilih, ingin dibersihkan di bumi agar kemudian nanti saat menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih. Ini contoh orang yang gugur, orang yang meninggal dunia untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah juga dengan kedudukan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Ada misalkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dengan segala kelebihannya, keistimewaannya, kedudukannya, tapi Allah takdirkan beliau meninggal karena sakit, bukan meninggal di medan perang. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sampai dihitung jumlah luka yang ada di tubuhnya itu tidak kurang ada 80 bekas luka. Ma baina ta'natin birumhin aw darbatin bisayfin. Ada yang karena tebasan pedang, ada yang karena tusukan tombak. Bahkan tidak ada seukuran jengkal jari yang tidak ada lukanya di tubuh beliau, dan semua luka itu ada di bahagian depan, menunjukkan bahwa beliau enggak pernah sedikit pun lari dari medan perang, bahkan sekedar berpaling dari musuh saja enggak. Semua lukanya ada di hadapannya.
tapi Allah takdirkan beliau wafat di atas kasur. Itu yang menyebabkan beliau menangis. Hampir semua peperangan setelah beliau masuk Islam yang beliau ikuti, bahkan tidak sedikit peperangan yang beliau adalah panglima pasukannya. Berawal dari peristiwa perang Mu'tah. Nabi SAW menjelaskan kronologi terjadinya perang Mu'tah sebelum perang itu terjadi. Kata Nabi SAW, yang akan membawa panji perang ini adalah Ja'far bin Abi Talib, dan nanti dia akan terbunuh. Setelahnya akan diambil alih oleh Sayyidina Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala. Beliau pun juga akan terbunuh. Nanti akan diambil kemudian oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Dia pun juga akan terbunuh. Setelahnya panji Islam itu akan dipegang oleh seseorang yang di tangannya lah kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Ternyata orang itu adalah Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala. Saking khawatirnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala bahwa orang akan mengkultuskan Sayyidina Khalid ibn Walid, maka di zaman beliau Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima pasukan. Padahal 2 tahun khilafah Sayyidina Abu Bakar, beliaulah yang selalu tampil ke depan menjadi panglima pasukan. Tapi di zaman Sayyidina Umar, karena kekhawatiran lantaran setiap peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid, beliau selalu mendapatkan kemenangan. Nah, maka ditarik oleh Sayyidina Umar dan beliau wafat di atas kasur. Ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita tahu di antara as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang terdepan sesudah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ternyata dari hampir 27 peperangan yang diikuti bersama dengan Rasulullah SAW, beliau enggak juga gugur di medan perang. Sampai kemudian beliau meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Farisi. Yang itu adalah bahagian daripada syahadat. Beliau sudah meraih sekian banyak kedudukan, tapi ada satu yang beliau angan-angankan yang tidak pupus walaupun setelah Rasulullah wafat, yaitu meninggal di jalan Allah. Maka doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di jalanmu, dan anugerahkanlah aku meninggal di negeri nabimu di Madinah. Jadi orang yang mendengar doa ini menjadi iskal. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin bisa terkumpul 2 hal itu? Bisa mati syahid di jalan Allah, tapi meninggalnya di Madinah. Karena nggak mungkin terjadi peperangan di kota Madinah. Di Madinah sudah menjadi Darul Islam, dan tidak ada musuh yang datang untuk menyerang Madinah di zaman beliau. Tapi beliau mengatakan, idza aradallahu amran yumdihi. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah yang akan mengaturnya. Ternyata beliau meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Farisi, yang dengan itu beliau mendapatkan pahala syahid dan meninggalnya pun juga di kota Madinah. Allah gabungkan 2 hal yang menjadi permohonan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, begitu juga dengan sahabat Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Ini seakan-akan meninggal di jalan Allah, seakan-akan mati syahid, itu langsung terdetik di hati seseorang yang baru masuk Islam. Jadi setelah beliau diislamkan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, hal yang pertama yang ada di benak beliau, bagaimana supaya bisa ikut perang dengan keterbatasan yang ada pada diri beliau. Beliau dikatakan sebagai a'raj, orang yang pincang kakinya, cacat secara fisik. Jadi secara hukum syar'i tidak memungkinkan beliau untuk ikut perang. Wala 'alal a'raji haraj, Allah mengatakan bagi orang yang pincang itu tidak ada kewajiban baginya untuk perang. Tapi dipanggil putra-putranya yang memang sudah sudah pantas, sudah layak, memang sudah mampu untuk menggantikan beliau maju ke medan perang. Dan mereka sudah bersiap untuk menggantikan sang ayah ini. Tapi Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ghairal jannah la usirannakum."
Kalau seandainya selain surga, pasti aku akan mendahulukan kalian. Namanya anak sendiri. Urusan makanan diduluin, urusan kehidupan dunia diduluin. Tapi kalau urusan surga, kata beliau, saya nggak bakal mendahulukan kalian. Sebagaimana kalian menginginkan surga, aku pun juga menginginkan surga. Maknanya beliau tetap ingin maju ke medan perang. Anak-anaknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayah kami tetap ingin masuk ke maju ke medan perang. Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Nabi sampaikan, Allah telah menurunkan ayat memberikan keringanan bagi orang seperti kamu untuk tidak ikut perang. Kemudian Amr bin Jamuh mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu an arta'a bi arjati hadhihi al-jannah. Wahai Tuhan Rasul, aku ingin dengan kaki pincangku ini menjejakkan kakiku di dalam surga. Jangan sampai ada cacat, yang cacat itu dari Allah, kemudian menghalang aku untuk meraih pahala syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah izinkan. Kemudian beliau gugur di perang Uhud. Nabi SAW kemudian menyampaikan kabar gembira kepada keluarga Sayyidina Amr dan para sahabat. Aku menyaksikan Amr bin Jamuh sedang berjalan-jalan di surga dengan kaki pincangnya. Nah, ini karena obsesi mati di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Bahkan yang tadi kita katakan, seorang sahabat masuk Islam di medan perang. Tadinya ia ada di barisan musuh, kemudian ia berbelot masuk ke barisan kaum muslimin, menjumpai Rasulullah SAW, kemudian membaiat beliau. Setelah membaiat dia bertanya, ya Rasulullah, malladhi yahulu baini wa baina dukhulil jannah. Wahai Tuhan Rasul, apa gerangan yang menghalang aku untuk masuk surga? Nabi katakan, al-maut, mati. Kematian itulah yang menghalang kamu masuk ke dalam surga. Maknanya kalau seandainya kau mati, tidak ada lagi penghalang kamu masuk ke dalam surga. Ketika itu sahabat yang bersangkutan sedang mengunyah beberapa butir korma. Dilihat korma itu dan dilihat ke hadapan. Medan perang sudah siap, musuh sudah di depan. Maka beliau lemparkan butiran-butiran korma itu, seraya mengatakan terlalu lama untuk masuk surga kalau harus mengunyah korma dulu. Kelamaan kalau hampir mengunyah korma, maka majulah dia ke medan perang, kemudian mati syahid. Walam yasjud lillahi sajdah, sekalipun belum pernah sujud kepada Allah, baru masuk Islam. Langsung maju ke medan perang, kemudian gugur. Ini yang kita katakan tadi, baru masuk Islam, di otaknya, di pikirannya sudah ada obsesi ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi SAW terkalahkan pahalanya dengan amal yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang tanpa harus mengorbankan jiwa, yang tanpa harus mengorbankan banyak harta. Amal ibadah atau amal saleh apapun yang kita lakukan, nilainya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Nabi katakan lebih utama bahkan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jihad itu tadi banyak ragamnya, banyak bentuknya. Sampai kemudian sahabat bertanya-tanya, gerangan kadar jihad seperti apa yang tidak bisa dikalahkan oleh pahala amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi SAW kemudian mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' minhu bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan seluruh hartanya dan jiwanya, dan keduanya tidak kembali sedikit pun. Hartanya enggak balik, jiwanya juga enggak balik. Nah, sahabat ada yang terobsesi dengan pernyataan Nabi SAW ini. Jadi dalam perang Uhud, ketika dia keluar dari rumahnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni kharajtu fi sabilik. Ya Allah, aku saat ini keluar di jalanmu dan janganlah kembalikan aku ke rumahku. Keluar dari rumah bukan berdoa supaya balik dengan selamat, berdoa supaya enggak balik lagi ke rumahnya. Itu yang kemudian, karena ini doa pribadi, nggak ada yang tahu doa ini, hanya keluarganya yang tahu. Nah, ketika selesai perang Uhud, sahabat yang bersangkutan ini termasuk yang gugur di perang di medan perang. Nah, setelah selesai, sebelum ada ketentuan Nabi SAW bahwa yang gugur dalam perang Uhud dikuburkan di lokasi, dikuburkan di perang di medan Uhud, ada sahabat kerabat dari orang ini kemudian berusaha ingin menggotong jenazah ini pulang ke kota Madinah.
Tapi ketika digotong, jenazahnya terasa berat, nggak bisa digerakkan sedikit pun. Tapi ketika diarahkan ke kawasan Uhud, jenazah ini ringan diangkat itu. Kembali diposisikan begitu, diarahkan ke kota Madinah, itu terasa berat jenazah itu, nggak bisa ke bawah, ya, nggak bisa bergerak dari posisinya. Akhirnya hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulan jenazahnya nggak bisa digotong ke kota Madinah. Nabi kemudian mengatakan, coba tanyakan keluarganya apa yang terakhir ia lakukan atau apa yang terakhir dia ucapkan. Maka saat dikonfirmasi, keluarganya kemudian menceritakan bahwa anggota keluarga mereka ini, ayah sekaligus juga suami dari wanita ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluar di jalan Allah dan tidak ingin kembali lagi. Bahkan sesudah wafat, jasadnya pun nggak ingin balik lagi. Nah, jadi bukan balik dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan sudah jadi jenazah pun, jenazah itu menolak. Dia ingin ada di lokasi tempat yang menjadi saksi dia gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebahagian cerita tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang luar biasa. Nabi SAW ketika mengatakan tidak ada satupun amalan yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, walaupun atau bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Karena dalam bayangan para sahabat, tidak ada yang lebih utama dari seseorang yang mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini terbatas dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam masa tertentu. Karena seperti zaman kita sekarang, ini nggak ada lokasi, nggak ada tempat di sekitaran kita yang di tempat dan lokasi itu kita bisa mempersembahkan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di medan perang. Nah, terjadi peperangan. Nah, bahkan setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath. Nah, walakin jihadun wa niyah. Karena memang kota Makkah sudah menjadi darul Islam, tidak lagi menjadi darul harb. Nah, maka ketika Nabi SAW membuka pintu kebaikan bagi mereka yang mungkin sulit untuk mendapatkan keutamaan mati syahid di jalan Allah, ya mungkin karena nggak ada perangnya, nggak ada kesempatannya, nggak ada kemampuannya. Tapi Nabi SAW membuka pintu yang jauh lebih ringan konsekuensinya, yang jauh lebih ringan untuk menjalankannya. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Padahal jihad itu hanya berlaku bagi perempuan, bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Tapi yang Nabi SAW sampaikan ini bisa dilakukan bahkan bagi kaum wanita, yaitu beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan tambahan yang secara khusus menjelaskan amal yang kita disunnahkan untuk memperbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tasbihi wat tahmidi wat tahlil wat tamjid. Nabi SAW mengatakan, maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini at-tahmid, ucapan alhamdulillah, at-tahlil, ucapan la ilaha illallah, at-takbir, ucapkan Allahu Akbar. Kata ulama, ini dirangkumkan dalam al-baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diperintahkan secara khusus untuk kita perbanyak. Padahal di waktu-waktu yang tidak dikhususkan saja secara umum, kalimat-kalimat zikir ini kedudukan dan pahalanya luar biasa. Misalkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, kalimatani khafifatani ala lisan sakhilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak harus di tempat yang mulia, tidak harus di waktu-waktu yang istimewa. Kalau kita baca itu, kita mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Ini kalimat yang dicintai oleh Allah, ini kalimat yang ringan di lisan, dan ini kalimat yang berat di timbangan. Nah,
Jangan memperbanyaknya, kita memperberat timbangan. Sekali saja kita sebut sudah berat timbangan nanti di akhirat. Apatah lagi dengan yang memperbanyaknya. Belum lagi dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya ketika seseorang mengakhiri kehidupannya, seakan-akan dia mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat lain Nabi katakan man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka pasti ia akan masuk ke dalam surga. Tidak menunggu sakaratul maut. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah. Bahkan mungkin ini yang menjadi sebab ringan lisannya ketika ajal datang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang paling ringan, yang jika diucapkan dengan ikhlas dari hati akan melancarkan, memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat ini akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela yang tidak hanya membela seseorang yang mengucapkannya daripada azab neraka, daripada azab kubur, tapi bahkan akan membela dari orang yang bahkan menyakiti hatinya atau menghilangkan jiwanya. Ini terjadi dengan Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Ketika di sebuah medan perang, beliau membunuh musuh yang sebelum meninggal dunia, musuh itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tadi ada di barisan musuh, bahkan berusaha untuk membunuh kaum muslimin, membunuh Sayyidina Usama bin Zaid. Usama berhasil menaklukkannya, Usama berhasil menundukkannya. Sebelum pedang ditebaskan, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Sayyidina Usama terus saja menebaskan pedangnya sampai orang ini meninggal dunia. Ya. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Usama. Rasul memanggil beliau, kemudian bertanya kepadanya, kaifa taqtuluhu wa qad qala la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kau membunuhnya sedangkan ia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sayyidina Usamah kemudian beralasan, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awidzan. Wahai Tuhan Rasul, dia mengucapkan itu hanya karena takut mati. Tadi sebelum kalah dia ingin membunuh aku. Setelah kalah baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW kemudian mengatakan, hala syagagta qalba, memangnya kau telah belah dadanya untuk bisa mengetahui isinya? Yang kata ulama, walaupun dadanya dibelah, belum tentu kita bisa tahu isi hatinya. Nah, ini bukan sesuatu yang sifatnya material yang bisa kelihatan oleh kasat mata. Nah, yang kemudian keduanya, Nabi SAW kemudian mengatakan, aina anta min la ilaha illallah. Bagaimana nanti engkau wahai Usamah berhadap-hadapan dengan la ilaha illallah. Bukan lagi berhadapan si mantan kafir ini, tapi engkau akan berhadap-hadapan dengan ucapannya la ilaha illallah. Itu akan menjadi pembelanya, akan menjadi penolongnya. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, ya laitani lam uslim ba'd. Seandainya aku saat itu belum jadi orang Islam, ya, sampai bisa ditebus dengan Islam. Ini udah masuk Islam, sudah jadi orang Islam, tapi bagaimana membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang dalam hadis lain Nabi SAW jelaskan sebagai hadisul bitaqah, hadis kartu. Ya. Ketika ada seseorang di hari kiamat, ya, Allah timbang amalnya, dalam timbangan kejahatannya ada 99 sijil, 99 gulungan. Yang satu gulungan itu muddal basar, panjangnya sejauh mata memandang. Ini bukan satu, ada 99. Yang kesemua catatan itu berisi kejahatan, berisi dosa. Nah, tidak ada satupun catatan kebaikannya. Allah bertanya kepada orang ini, apakah engkau punya catatan kebaikan? Enggak ya Rabb. Hal amilta min khairin qad? Apakah engkau sama sekali enggak melakukan kebaikan ketika di dunia? Enggak pernah ya Rabb. Allah kemudian mengatakan, walakin laka indi bitaqah. Tapi kamu masih menyimpan satu kartu di sisi aku. Ya, rupa-rupanya enggak ada dalam catatan
lantaran yang ia lakukan ini tersembunyi, bahkan malaikat pun nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyimpan catatan amal si orang ini yang hanya dalam bentuk satu bitaqah, satu kartu kecil itu. Jadi orang ini kemudian mengatakan, atas tahsi ubi, ya Allah, apakah engkau mengejek aku, mempermalukan aku? Apa artinya satu kartu kecil itu dengan 99 gulungan catatan dosa, yang satu gulungannya sejauh mata memandang. Akhirnya diletakkanlah yang 99 catatan kejahatannya, kemudian diletakkan satu kartu di timbangan berikutnya, yang ternyata tosyat, berat sampai akhirnya 99 gulungan catatan kejahatan itu nggak ada artinya dibanding dengan yang satu kartu tadi itu. Ketika dilihat, ternyata dalam satu kartu itu ada catatan kalimat la ilaha illallah yang pernah diucapkan di dunia dengan ikhlas dari hatinya. Nah, ini hadis sahih terkait dengan kedudukan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dimasukkan dalam al-baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau satunya tasbih, itu subhanallah. Tidak sedikit ayat yang diawali dengan kalimat tasbih atau perintah untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Atau diakhiri dengan kalimat tasbih. Atau di tengah-tengahnya dipenuhi dengan kalimat tasbih. Kemudian juga dengan tahmid. Yang ini kalimat mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyertai amalan kita, menyertai perbuatan kita, menyebabkan Allah ridha kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, innallaha la yarda minal abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha wa innallaha la yarda minal abdi idza syariba syarbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah ridha kepada seorang hamba yang jika ia makan satu suap ia mengucapkan alhamdulillah. Allah ridha kepada seorang hamba yang jika ia minum satu teguk ia mengucapkan alhamdulillah. Ya, berapa kali kita menyuap makanan, berapa kali kita meneguk minuman yang dalam setiap satu suapan dan satu tegukan itu terdapat ridha Allah jika kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kadang kita lupakan, ya. Ini rupanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam setiap suapan makanan, dalam setiap tegukan minuman itu terdapat ridha Allah. Syaratnya cuma ringan, ya. Ucapin alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah, satu suap alhamdulillah, satu suap alhamdulillah. Nah, tidak sedikit masyayikh yang ketika makan bismillahnya setiap satu suapan. Nyuap bismillah alhamdulillah, kemudian nyuap lagi bismillah alhamdulillah lagi. Nggak pengen ada suapan makanan tanpa diawali dengan basmalah dan tanpa diakhiri dengan hamdalah. Itu kalimat yang juga ringan, ya. Nah, ringan karena kita baca ketika makan, ketika minum. Itu bentuk syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Sudahnya itu, ya, menggugurkan syukur kita kepada Allah, ternyata dengan sebab kalimat itu kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dapat nikmat ini, kita syukuri nikmat itu. Seakan-akan kalimat la ilaha illallah itu untuk mengimbangi nikmat yang Allah berikan. Ternyata dibalas lagi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mensyukuri ridha Allah? Sedangkan tadi kita baru mensyukuri nikmatnya tuh, alhamdulillah. Nah, setelah ucapan alhamdulillah, ternyata Allah menganugerahkan lagi yang jauh lebih besar daripada nikmat makan dan minum, yaitu ridhonya. Terus gimana kita mensyukurinya? Kalau kalimat alhamdulillah itu sudah mensyukuri nikmat makanan dan minuman, tapi bagaimana dengan nikmat ridha yang jauh lebih besar dari makanan dan minuman? Nah, inilah kalimat-kalimat yang kita disunnahkan untuk kita perbanyak, ya, saat kita ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Al-baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat ini bacaan-bacaan baik yang kekal pahalanya, ya. Yang juga kata Al-Habib Umar, kita dianjurkan juga untuk membaca Ghirasul Jannah, tanaman-tanaman surga yang jika kita baca di bumi, Allah tanamkan untuk kita tanaman di dalam surga, ya. Nah, dikatakan di dalam sebagian riwayat ada Sayyidina Ibrahim alaihi salam mengirimkan pesan kepada umat melalui baginda Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat oleh Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak
menanam tanaman surga. Saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu tanaman surga? Jawaban, la haula wala quwata illa billah. Yang jika engkau ucapkan, maka Allah tanamkan untukmu tanaman di dalam surga. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, puncak dari keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari Arafah, hari yang lebih mulia dari semua hari yang ada dalam hitungan 1 tahun. Ya. Ini redaksi hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Ya. Dalam hadis sahih Nabi SAW menyatakan, ya, ma min yaumin aksar min an ya'tikallahu an-nasa minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun, kata Nabi, yang Allah lebih banyak memerdekakan manusia dari siksaan api neraka melebihi hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala merdekakan manusia dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Ya. Hari pertama bulan Ramadan Allah merdekakan dari api neraka sekian banyak. Hari kedua, hari ketiga, dan hari terakhir sejumlah hari-hari yang Allah merdekakan manusia dari neraka dari hari pertama bulan Ramadan, itu dikumpulkan semuanya. Jumlahnya dikumpulkan. Sejumlah itu yang Allah merdekakan di hari terakhir bulan Ramadan. Tapi Nabi pastikan tidak ada satu hari pun yang lebih banyak manusia dimerdekakan dari api neraka melebihi hari Arafah. Berarti melebihi juga apa yang Allah merdekakan di sepanjang bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini orang banyak mempersiapkan segalanya untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang dengan i'tikaf bahkan enggak pulang-pulang. Ada yang dengan memperbanyak sedekah, ada yang termotivasi untuk qiyamul lail, ada yang ingin menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang puncaknya tadi hari Arafah, yang lebih banyak manusia Allah merdekakan dari api neraka, kadang puasa Arafah pun juga tidak kita laksanakan. Ya. Padahal ini hari di mana puasa di hari itu menggugurkan dosa 2 tahun, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ya. Dan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini terkumpul 2 malam dari 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti riwayat Imam Syafi'i radhiyallahu taala, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak. Malam Jumat, malam hari Arafah, 2 malam hari raya, dan malam nisfu Sya'ban. Dari 5 malam ini terkumpul 2 di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu malam Arafah dan malam hari raya Idul Kurban. Yang tidak ada selain 5 malam ini yang ada di bulan Ramadan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, hadis-hadis ini mengingatkan kita untuk selalu mencari pintu kebaikan. Seakan-akan tidak ada lagi alasan bagi kita. Kalau harus mengorbankan harta, kalau harus mengorbankan jiwa, sebagian merasa berat. Tapi ini tidak perlu mengorbankan harta, tidak perlu mengorbankan jiwa, hanya menyibukkan diri dengan zikrullah, kita sudah meraih apa yang Nabi SAW janjikan. Apatah lagi kalau bukan sekedar dengan zikrullahnya, tapi dengan sedekahnya. Di antara hadis yang sahih keutamaan pada hari-hari yang mulia ini adalah at-tausiah 'alal iyal. Artinya memberikan kelapangan, keleluasaan rezeki kepada keluarga kita. Makan lebih enak, hidup lebih nyaman, sehingga di sepanjang hari-hari sesudahnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, sekedar ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kubur-kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dimudahkan dalam menuntut ilmu, jadikan anak saleh dan salihah. Allah panjangkan umur kita dalam sehat afiat, panjang umur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعامل روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الآخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.